Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, tugas mini riset, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan judul Kesalahan Penggunaan Bahasa Indonesia di Lingkungan UIN Sumatera Utara. Adapun saya dan rekan-rekan saya akan memperkenalkan diri sebelum video kami saksikan dan kami tampilkan. Nama saya Fatima Naila Jaskia Siregar sebagai moderator dan teman-teman saya. Nama saya Jamilah ZR. Nama saya Cindy Pratiwi. Nama saya Suci Nadila Selian. Saksikan dan tonton video yang kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Naila Jaskia Siregar. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana sistematika kami dalam mengambil wawancara tentang kesalahan penggunaan bahasa di UIN Sumatera Utara Medan. Sebelum kami melakukan wawancara kepada para mahasiswa di UIN, sebelumnya kami menyusun tugas mini riset, yaitu bab pertama, yaitu pendahuluan, bab kedua, kajian pustaka, bab ketiga, metodologi penelitian, bab keempat, pembahasan, bab kelima, penutup. Setiap bab ini akan saya dan teman-teman saya sampaikan di video selanjutnya. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan tentang banyaknya kesalahan penggunaan bahasa di lingkungan UIN maupun di luar UIN. Setelah kami melakukan wawancara, banyaknya kesalahan penggunaan bahasa ini terjadi karena keseringan kebiasaan yang telah melekat di diri kita. Bab 2, kajian pustaka. A. Bahasa. Bahasa di Indonesia ini sangat beragam dan bahkan banyak yang menggunakan bahasa Indonesia untuk pelajaran di sekolahnya, terutama di perguruan tinggi. Bahkan di perguruan tinggi ada jurusan khusus bahasa yang dimana jurusan bahasa tersebut dibagi lagi menjadi banyak bahasa, seperti contohnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan lain-lainnya. Bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang dipakai oleh anggota dalam suatu masyarakat. Bahasa digunakan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Bahasa adalah pendukung kebudayaan bangsa pemilik bahasa itu. Makin bertambah tinggi kebudayaan bangsa itu, makin maju bahasanya. Dahulu, bahasa Melayu hanya digunakan sebagai bahasa penghubung dalam pergaulan sehari-hari dan kemudian digunakan juga sebagai bahasa sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Pratiwi akan menjelaskan tentang bab 2 kajian pustaka. B. Komunikasi. Komunikasi berfungsi sebagai cara menyampaikan pesan kepada penerima pesan atau jika secara langsung dari si pembicara ke lawan bicara, dengan tujuan supaya isi pesan lebih mudah dipahami dan dimengerti. Penggunaan bahasa di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Kesalahan penggunaan bahasa sering terjadi, terutama di lingkungan mahasiswa. Banyak yang tidak sadar akan bahasa yang mereka gunakan itu salah. Bahkan, banyak yang sadar jika bahasa yang mereka gunakan itu salah. Namun, dikarenakan sudah menjadi kebiasaan, bahasa itu terus dipakai. Bahkan, sampai ada yang malu jika menggunakan bahasa yang baik dan benar, karena menurut mereka itu sangat baku untuk diucapkan. Padahal itu adalah bahasa yang benar, baik di kampus, banyak sekali kesalahan dalam penggunaan bahasa. Mahasiswanya, dosennya, stafnya, ataupun orang yang ada di lingkungan WINSU tersebut. Namun hal itu dibiarkan saja karena sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian orang. 3. Metodologi penelitian. A. Metodologi penelitian
adalah prosedur atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Artinya, kegiatan ini merupakan penyelidikan sistematika terhadap suatu fenomena. Metode penelitian yang kami pakai adalah: yang pertama, mengambil bagian penting dari buku yang sesuai dengan judul. Yang kedua, mengambil dari jurnal terkait dengan judul. Yang ketiga, wawancara. Lokasi dan waktu penelitian. Kami menggunakan banyak lokasi dan waktu penelitian untuk membuat mini riset. Antara lain, yang pertama Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Yang kedua, menggunakan handphone untuk mengambil jurnal. Ketiga, mewawancarai yang ada di lingkungan UINSU dan juga ada yang di rumah, bertanya kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Keempat, waktu yang kami pakai adalah setelah selesai kuliah dan di rumah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang C, taktik menggunakan data. 1. Rekam suara dari ponsel. 2. Menggunakan catatan kecil. 3. Sistem tanya jawab tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di UIN Sumatera Utara, Medan. Yang keempat, memperhatikan dan melihat langsung bahasa yang digunakan seseorang mahasiswa di lingkungan kampus UIN Sumatera Utara, Medan. Bab 4. Hasil pembahasan. A. Hasil penelitian. Bahasa adalah pendukung kebudayaan bangsa pemilik bahasa itu. Makin bertambah tinggi kebudayaan bangsa itu, makin maju bahasanya. Dahulu, bahasa Melayu hanya digunakan sebagai bahasa penghubung dalam pergaulan sehari-hari, dan kemudian digunakan juga sebagai bahasa sastra. Dalam kehidupan kita sekarang, dalam masa ilmu dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, bahasa yang dahulu kita gunakan itu tidak lagi dapat mengemban tugasnya dengan baik sebagai bahasa pengungkap buah pikiran. Pembahasan fungsi kategori komunikatif antara lain yaitu: yang pertama, modalitas adalah kepastian dalam berbahasa. Yang kedua, disiplin adalah kesetujuan atau tidak kesetujuan berbahasa. Yang ketiga, argumen adalah menjelaskan atau menerangkan tentang bahasa. Yang keempat, emosi-emosi personal, yaitu ekspresi kesenangan atau terima kasih. 5. Relasi-relasi interpersonal, tingkat keramah tamahan dalam berbahasa. Prinsip-prinsip pragmatik dalam berbahasa yaitu: 1. Tidak tutur itu terikat konteks alam, artinya ada peran partisipasinya pada siapa tuturan itu dialamatkan, disapakan dan diperdengarkan dan dimaksudkan. Oleh karena itu, peran antar persona dalam setiap tindak tutur memiliki muatan awal, isi, dan akhir. 2. Prinsip kerja sama grade. Katakannya secukupnya demi kerja sama. Penutur antar persona berkewajiban memelihara tuturannya sedemikian sehingga teman tutur dapat memprogres segala informasi yang disajikan dengan mudah. 3. Prinsip tata karma. Agar komunikatif bertutur mengansumsi norma lokal dan umum yang berlaku di masyarakat. 3. Prinsip kewancanaan. Ragam sesuai dengan konteks dan situasinya. 5. Pragmatik sosialisasi, santun bahasa, norma lokal dan interlokal. 6. Pragmatik wancana, tidak tutur mengansumsi koleksi atau kohesi. 7. Setiap tuturan itu terikat nilai, jelmaan nilai-nilai dan tuturan mempengaruhi hubungan antar penutur dan situasi komunikasi. Kesalahan berbahasa Indonesia. Di mana atau di mana. Tak jauh berbeda dengan sebelumnya, penulisan di mana dan di mana hampir selalu keliru. Padahal sebenarnya mudah saja, bahwa yang tepat adalah di mana, karena di berfungsi sebagai kata depan, bukan imbuhan. Hasil wawancara yang sudah saya lakukan yaitu: saya mengambil kesimpulan, menggunakan bahasa yang baik di lingkungan mahasiswa, dosen, dan staf itu sangat penting. Apalagi interaksi bersama dosen, penggunaan bahasa mahasiswa sangat digunakan dan dipentingkan. Jika kita tidak menggunakan bahasa yang baik, kita tidak akan dinilai oleh orang-orang karena bahasa adalah cerminan kita. Jika kita menggunakan bahasa yang baik, orang akan menilai kita baik. Begitupun sebaliknya.
Dan penggunaan dan kesalahan bahasa di UIN ini sangat beragam. Bahkan ada kata-kata yang tidak boleh digunakan di mahasiswa, malah dipakai di mahasiswa. Itulah kesalahan yang banyak terjadi di universitas-universitas. Bahkan antara mahasiswa dan mahasiswa juga tidak menggunakan bahasa yang baik. Dikarenakan itu, kami mengambil kesalahan penggunaan bahasa di lingkungan UIN ini dikarenakan yang pertama tugas dari dosen, yang kedua kami juga ingin tahu bagaimana kesalahan penggunaan bahasa di lingkungan UIN. Ternyata sangat banyak. Bahkan kami mengambil kesalahan penggunaan bahasa di lingkungan UIN ini dikarenakan yang pertama tugas dari dosen, yang kedua kami juga ingin tahu bagaimana kesalahan penggunaan bahasa di lingkungan UIN. Ternyata sangat banyak. Bahkan setiap mahasiswa mengambil sesuatu itu dengan menyuruh, tidak menggunakan kata-kata yang bagus, dan memanggil temannya pun dengan kata-kata kau, bukan nama temannya. Itu tidak ada di kamus bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka dari itu, ketujuan kami melakukan wawancara ini sangat penting, karena kami juga ingin mengeksplor diri kami sendiri dan introspeksi diri kami sendiri juga untuk menggunakan bahasa yang baik di lingkungan UIN maupun di luar UIN. Baik, di sini saya akan menceritakan hasil wawancara saya bersama Kak Yumaini Maharani. Yang pertanyaannya, bagaimana perubahan bahasa Indonesia di lingkungan UIN? Mengapa bisa terjadi perubahan bahasa Indonesia tersebut? Nah, menurut Kak Yumaini Maharani, perubahan bahasa Indonesia bisa berubah kapan saja, mau di luar UIN atau di dalam UIN. Contohnya saat di dalam UIN, berpidato sebisa mungkin saat menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan tepat agar pendengar bisa mengerti yang dia sampaikan saat berpidato, atau saat saya sedang berbicara dengan teman-teman lain yang tidak mementingkan etika berbicara bahasa Indonesia dengan benar, saya akan berbicara bahasa Indonesia dengan santai tanpa harus memperdulikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, perubahan itu bisa terjadi dikarenakan perbedaan suasana. Karena jika berpidato tidak mungkin kan menggunakan bahasa santai kan tidak mungkin kan. Itu bisa merusak pendengaran para audien. Kalau kita sedang berpidato, lebih baik kita berbicara dengan baku agar pendengar bisa mengerti apa yang kita jelaskan. Kecuali kita sedang berbicara dengan teman yang tidak mementingkan etika berbahasa, itu kita bisa memakai bahasa kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Pratiwi. Saya akan mewawancarai Saudara Safitri dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Pidana Islam. Pertanyaan saya, bagaimana menurut kakak tentang perubahan bahasa Indonesia di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan? Perubahan bahasa di UIN Sumatera Utara Medan itu bermacam-macam. Ketika perubahan bahasa Indonesia itu saat kita berbicara dengan dosen, saat kita berbicara dengan teman-teman untuk membahas mengenai mata kuliah tertentu seperti presentasi di depan kelas, itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, tidak menggunakan bahasa daerah. Kemudian saat kita berbincang-bincang dengan dosen, ada dosen yang ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka kita harus berbicara dengan beliau dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian saat saya sidang skripsi yang kemarin, saya harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, tidak menggunakan bahasa daerah seperti itu. Baik, terima kasih kepada Saudara Safitri atas informasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian tugas mini riset kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.